setelah kita tadi melihat proses pembuatan dari jamu Mbak En, nah sekarang saya sudah bersama nih dengan owner sekaligus yang meramu atau meracik dari minuman ini sendiri. Halo, nama lengkapnya dan siapa Bu? Halo, saya Enda Budiarti. Nah Ibu Enda, sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang jamunya, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih kepada saya dan juga pemirsa yang ada di rumah tentang identitas Ibu atau travel Ibu lah. Oke, nama saya Enda Budiarti. Biasanya dipanggil Mbak En. Familiarnya begitu, makanya brandnya namanya Mbak En. Saya seorang ibu rumah tangga, menggeluti usaha rumahan. Alhamdulillah sudah sejak 2018. Wah, sudah lama sekali ya Bu. Sudah 2018 jualan jamu online dan offline juga. Oke. Nah Bu, saya singgung sedikit nih, selain menjual jamu nih ada tidak usaha lainnya Bu? Apalagi kan tadi Ibu bilang notabene cuma sebagai ibu rumah tangga nih untuk mengisi kekosongan ketika lagi sedang capek-capeknya nih buat jamu gitu. Iya, sejak tahun 2017 sebelum jualan jamu saya sudah jualan online, jualan barang online, barang-barang impor, tas, sepatu, aksesoris, begitu. Jadi memang sudah ibunya online ya Bu? Online, jualan online. Jadi memanfaatkan sosial media sekali. Ya. Nah, lapak di sosmed. Oke. Nah Bu, ini sendiri untuk jamunya itu dapat resep atau tiba-tiba kepikiran untuk buat jamu itu kenapa sih Bu? Saya ngejamunya itu sebenarnya sudah familiar karena saya kan notabene orang Jawa memang. Yeah. Jadi dari kecil sudah terbiasa dicekoki jamu, terbiasa dengan ramuan, sudah terbiasa lihat orang tua nenek bikin jamu, jadi benar-benar daging, jadi sudah jadi kebiasaan, jadi edik buat saya untuk kebutuhan saya, dan akhirnya saya sering buat terus buat teman, buat orang di sekitar biasa, jadi akhirnya tercetuslah untuk kenapa nggak jualan? Iya, nggak jualan. Itu pun juga karena saran dari teman-teman. Jadi motivasinya dari teman-teman ya jualan gitu. Akhirnya termotivasi. Awal mencoba nih untuk jualan jamu itu berapa varian? Karena kan di sini saya lihat ada beberapa jenis varian dari jamunya nih Bu. Iya. Untuk awalnya itu ada berapa varian? Emang langsung 5 varian. Varian. Sini ada jamu kunyit asam, jamu kunyit asam sirih pinang, jamu kewanitaan ekstra manjakani, jamu seger waras, dan seger waras ekstra temulawak. Nah yang paling besar nih Mbak? Paling besar tuh jamu kewanitaan ekstra manjakani. Jadi, nah, seperti yang Ibu bilang jamu kewanitaan, jadi bisa langsung nih ditebak Bu bahwa konsumennya kebanyakan memang ibu-ibu ya, rumah tangga. Oke. Ini Bu, tantangan terbesarnya nih Bu dalam menjual jamu. Tantangannya tuh apa ya? Biasa kadang stok bahan yang lambat masuk atau yang lagi tidak ada. Karena ini bahannya kan semuanya bahan-bahan alami ya, dan saya selalu mengutamakan bahan yang fresh, bahan berkualitas, dan cari yang betul-betul yang terbaik. Ya macam kunyit ini saya selalu cari yang kunyit Bastang, karena di situ emang kualitasnya saya bandingkan dengan kunyit lain, kunyitnya emang di situ lebih bagus kualitasnya. Jadi tantangannya di bahan ya? Iya, kadang kalau lagi tidak ada pasokan, ya setengah mati lah maksudnya kita, tapi memang harus stok banyak-banyak. Terus kalau misalkan kehabisan bahan ini juga mungkin yang untuk pemesanan gimana sih untuk menanggulanginya? Ini sih agak butuh waktu lama, karena biasa kalau saya kan sudah ada stok bahan, jadi kalau kita sudah mau habis, hubungi ini lagi, cari lagi bahan. Mungkin kalau ada kekosongan waktu antara 1 atau 2 hari, saya infokan ke pelanggan. Ya, jadi sudah terlist di orderannya. Jadi untuk nanti pas waktu sudah ready, yang berdasarkan listnya langsung. Nah, dari pembahasan Ibu nih, ini kan juga sudah cukup lama ya, dari tahun 2018. Nah untuk yang memproses sendiri, apakah Ibu sendiri atau mungkin sudah ada yang bantu nih? Apalagi kan sudah sangat lama dan sudah cukup viral juga, bukan cukup sih, sudah viral lah. Alhamdulillah selama ini kerjanya sendiri tanpa ada asisten. Alasannya? Alasannya apa ya? Terutama masalah saya nyaman kerja sendiri, terbiasa kerja sendiri, terus lebih terjaga dan terjamin lah kualitasnya kalau buat sendiri ya, terutama dari faktor kebersihannya dan
Pokoknya Ini kan minuman, jadi Ya. mesti terjaga sterilnya betul. Kalau saya belum tahu kalau ini mesti dipelajari besok-besok kalau misalkan ada mau butuh asisten atau Iya. ini butuh skill Harus lagi benar-benar untuk mengajarkan ini. seperti itu ya Mbak. Nah, ini lagi. Ini kan tadi kita bilang yang paling best seller itu apa sih tadi? Jamu kewanitaan ekstra. Nah itu untuk proses pembuatan itu sendiri memakan waktu berapa lama sih? Atau mungkin ada varian lainnya nih yang lebih lama lagi nih dalam proses pembuatannya? Kisaran waktunya sekitar ini hampir sama semua, cuman mungkin beda di beberapa mungkin setengah jaman lah dengan yang lainnya, mungkin karena macam manjakan ini kan dia keras kan bijiannya itu butuh effort lebih untuk menghancurkan ini. Iya, cuci cabai rawit. Dia bulat tapi bijinya tuh keras, jadi butuh ekstra. Makan penuh. Gitu ya. Nah Ibu, ini sendiri nih, ini kan tadi kita bilang cuman memanfaatkan sosmed, nah tidak ada sih untuk niat misalkan kayak buka toko, apalagi kan kita tadi bilang sudah cukup lama nih berlangsungnya jamu ini gitu. Untuk saat ini masih kepikiran di rumah saja ini. Karena lebih nyaman di rumah. Sekarang kan media sosial sudah alhamdulillah ya. Jadi pokoknya sudah nyaman lah untuk memanfaatkan sosmed. Iya, berdagang di sosmed lah. Ya, apalagi kan sosmed memang. Tapi nggak tahu sih nanti kedepannya kalau memang ada Perubahan jalan, pikiran. ada perubahan. Ya, nggak tahu lah. Kemudian siapa tahu ya kita kan selalu berusaha supaya bisa lebih maju, lebih besar. Kenapa sih memilih jamu sebagai usaha gitu? Meskipun memang notabene tadi Ibu bilang berdarah Jawa, orang Jawa, ya kenapa bukan untuk menu-menu lain dari Jawa gitu? Kenapa harus memilih jamu? Jamu ini apa ya? Saya merasakan berkah dan manfaatnya dari usaha jamu ini. Saya banyak mendapatkan testi, terus banyak mendapatkan dari pelanggan-pelanggan saya itu merasa ada keluhan-keluhannya yang bisa teratasi, dan satu kebahagiaan tersendiri buat saya, rasa syukur bisa bermanfaat jamunya. Dan memang ini kan dari bahan-bahan berkhasiat semua untuk kesehatan. Ada yang punya masalah-masalah yang kewanitaan, masalah haidnya tidak lancar, masalah banyak lah, alhamdulillah bisa teratasi lewat jamu. Ada rasa senang, ada rasa sendiri. bahagia ya, kepuasan Karena bisa membantu ya. Saya rasa sekali manfaat dan berkahnya. Jadi bisa dikatakan dengan berjualan jamu ini Ibu juga jadi buka layanan apa? Ya, sering curhat. saya tanya begitu kan, ya kita ini terus juga semakin banyak produk baru, Teman baru. Ada Ada tidak pesan-pesan kepada pelaku usaha rumahan seperti Ibu yang sekarang kan lagi sedang kebanyakan kan memang orang-orang banting setir nih menjadi seorang pengusaha, tapi ya begitu, tidak semuanya mujur lah seperti Ibu, pasti ada juga yang di stagnan begitu. Saya juga Mungkin ada bagi-bagi tipsnya. masih ini. Tetap semangat sih, tetap semangat, tetap jaga kualitas, itu yang terutama, jaga kualitas, tetap semangat dan Terus belajar. ya terus dan konsisten pada usahanya itu. Tapi Bu, sedikit nih sebelum saya tutup ya Bu. Ini untuk jamunya sendiri dibanderol dari harga berapa sih Bu? Yang botol 600 ml ini 20.000, botol 1.500 ml ini 50.000. Nah untuk ketahanannya sendiri Bu, itu tahan berapa? Ini karena tidak pakai bahan pengawet, murni sama bahan alami. 1 mingguan lebih lah di kulkas, semingguan lebih lah di kulkas ini. Jadi kalau misalkan disimpan di kulkas tuh bisa seminggu lebih. Iya, Kalau seminggu. tidak Bu, misalkan ada Di kan suhu- seorang flu gitu. Kalau simpan. Kalau di suhu, tapi ini bisa diangetkan. Oh iya. Kalau mau di kulkas bisa dianget, tapi cukup sampai suam-suam saja, bukan pakai mau yang Hangat. ya. Oke, terima kasih Bu untuk bincang-bincangnya dan semoga jamunya bisa lebih laris lagi. Amin. Dan bisa kepikiran untuk buka toko. Ayo pemirsa, seperti itulah keseruan kita dengan Mbak En, pemilik dari jamu Mbak En juga. Oh ya, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih banyak keseruan kita.